Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Azhara Ramadhani dengan NIM 11123001002 dengan teman saya. Nama saya Farida Burda Syafriani dengan NIM 11123000051. Di sini kami mau menyelesaikan tugas UAS Jejaring Kebijakan Publik. Yang pertama ada inovasi dalam jejaring kebijakan. Konsep utamanya, yang pertama, inovasi kebijakan, pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik. Yang kedua, ada jejaring kebijakan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Yang ketiga, ada digitalisasi dan teknologi, alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Untuk yang kedua, teori atau model yang relevan. Pertama, teori jaringan kebijakan, menekankan interaksi antar aktor dalam formulasi dan implementasi kebijakan dengan fokus pada hubungan non-hierarkis dan negosiasi di antara berbagai pihak. Yang kedua, teori jejaring aktor menggambarkan inovasi sebagai hasil dari jaringan yang melibatkan aktor teknikal dan sosial di mana kekuatan relasi antar aktor memengaruhi efektivitas jejaring tersebut. Studi kasus. Yang pertama, ada digitalisasi layanan. Semua layanan pemerintah tersedia online. Yang kedua, blockchain untuk keamanan data warga negara dilindungi dengan teknologi blockchain. Yang tiga, hasil efisiensi tinggi, kepercayaan publik meningkat dan transparansi lebih baik. Inovasi proses perubahan dalam cara kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, atau dievaluasi. Yang pertama, inovasi produk, pengenalan layanan atau program baru layanan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, inovasi teknologi, penggunaan teknologi baru untuk mendukung pengumpulan data, analisis, dan komunikasi antar aktor dalam jejaring kebijakan. Yang kedua, pentingnya inovasi dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, meningkatkan responsivitas inovasi memungkinkan pemerintah dan memangku kepentingan untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, mendorong partisipasi. Pendekatan inovatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi dan metode baru. Proses administratif dapat disederhanakan, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk implementasi. Nah, yang ketiga, tantangan inovasi dalam jejaring kebijakan. Pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak aktor dalam jejaring kebijakan mungkin enggan untuk mengadopsi inovasi karena ketidakpastian atau ketakutan akan risiko yang terkait. Kedua, keterbatasan sumber daya. Inovasi sering memerlukan investasi awal yang signifikan, baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat menghambat penerapan inovasi. Yang
ketiga, keterbatasan kapasitas. Tidak semua aktor dalam jejaring kebijakan memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan inovasi, keterampilan, dan pengetahuan yang tidak memadai dapat menjadi penghalang. Evaluasi kebijakan. Konsep utama, menilai efektivitas, memeriksa apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menilai efisiensi, mengukur sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal dalam melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, menilai dampak, menganalisis efek jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Teori atau model yang relevan. Yang pertama, model logika program atau logic model. Model ini menggambarkan hubungan antara input, aktivitas, output, dan outcome dari suatu program atau kebijakan. Yang kedua, teori perubahan atau theory of change. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu intervensi diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Studi kasusnya yang pertama, program pemberian makanan sekolah, school feeding program. Evaluasi penilaian dilakukan untuk mengukur dampak program terhadap kesehatan anak, tingkat kehadiran, dan prestasi akademik. Yang kedua, kebijakan pengurangan emisi karbon. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mengurangi emisi, dampaknya terhadap ekonomi lokal dan penerimaan masyarakat. Ya, selanjutnya, analisis kritis. Yang pertama, menilai efektivitas. Evaluasi harus dapat mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Menilai efisiensi. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan biaya yang dilakukan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Memberikan umpan balik. Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Keterlibatan pemangku kepentingan. Yang pertama, partisipasi pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku proses evaluasi dapat meningkatkan legitimasi dan relevan hasil evaluasi. Yang kedua, proses evaluasi harus dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada tantangan dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama, evaluasi dapat dipengaruhi oleh bias subjektif dari evaluator atau pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Yang kedua, evaluasi kebijakan tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, baik dari segi waktu maupun anggaran. Yang ketiga, hasil evaluasi bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik di mana hasil yang tidak sesuai dengan agenda politik tertentu mungkin diabaikan atau dimanipulasi. Implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Konsep utamanya yang pertama, kompleksitas. Terdiri dari berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. 2. Dinamis. Hubungan antar aktor terus berubah sering waktu. Ketiga, tidak formal. Banyak interaksi terjadi di luar struktur formal, teori atau model yang relevan. 4. Model aliran atau stream model. Kebijakan sebagai hasil pertemuan 3 aliran, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran sosial. Keempat, model siklus kebijakan. Kebijakan melalui beberapa tahap, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Kelima, model jaringan kebijakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi dalam suatu jaringan yang kompleks. Studi kasus ada beberapa ragam, yaitu yang pertama, aktor, pemerintah, sekolah, guru, orang tua siswa, berkebutuhan khusus, organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, jaringan, interaksi antara aktor-aktor tersebut dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif. Ketiga, tantangan, kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran, resistensi dari beberapa pihak. Keempat, sukses, peningkatan akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, perubahan sikap masyarakat. Analisis kritis, faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, kekuasaan dan pengaruh. Aktor dengan kekuasaan lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. 2. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya finansial manusia, teknologi sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. 2. Komunikasi. Komunikasi yang efektif antar aktor sangat penting untuk membangun konsensus dan koordinasi. 2. Kultur organisasi budaya. Organisasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi cara setiap aktor menjalankan perannya. Konteks politik. Perubahan konteks politik dapat mempengaruhi arah dan prioritas kebijakan. Tantangan dalam implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, koordinasi. Menjaga koordinasi antar aktor yang memiliki pentingnya yang berbeda-beda. 2. Konflik kepentingan. Mengatasi konflik kepentingan yang muncul antara berbagai aktor. 3. Evaluasi. Mengevaluasi efektivitas kebijakan terus-menerus. Strategi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. 3. Penguatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas aktor-aktor yang terlibat. 4. Pembangunan kepercayaan. Membangun kepercayaan antar aktor. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan implementasi kebijakan. 5. Evaluasi yang berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan implementasi bagi kebijakan publik. 6. Pentingnya pendekatan kolaboratif. Kebijakan publik harus melibatkan berbagai aktor yang relevan. 7. Fleksibilitas. Kebijakan publik harus bersifat fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi. 7. Evaluasi yang berbasis bukti. Kebijakan publik harus didasarkan pada bukti empiris. Tantangan dalam implementasi kebijakan. Koordinasi logistik. Konflik antar aktor. Yang pertama, konsep utama. Implementasi kebijakan, proses penerapan suatu kebijakan dari tahap perencanaan hingga menjadi tindakan nyata. Koordinasi logistik, penyelesaian sumber daya, kegiatan, dan informasi untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien. Konflik antar aktor, perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Yang kedua, teori atau model yang relevan. Model implementasi kebijakan. Model top-down, kebijakan dibentuk di tingkat pusat dan dilaksanakan oleh level bawah. Yang kedua, model bottom-up, kebijakan muncul dari tingkat bawah dan kemudian diadopsi oleh tingkat atas. Yang ketiga, model stream, kebijakan sebagai hasil interaksi antara masalah, solusi, dan politik. Teori organisasi, teori birokrasi, struktur organisasi formal, dan hierarki dalam implementasi kebijakan. Teori jaringan, interaksi antara organisasi dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Teori konflik realis, konflik sebagai kondisi alami dalam hubungan antar aktor. Teori konflik sosial, konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, studi kasus, implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19, koordinasi logistik, distribusi vaksin, penyimpanan, dan penjadwalan vaksinasi. Konflik antar aktor, perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Implementasi kebijakan, pengelola sampah, koordinasi logistik, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah. Konflik antar aktor, perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Yang keempat, ada analisis kritis. Yang pertama, koordinasi logistik, tantangan, kompleksitas rantai pasok, keterbatasan sumber daya, dan perubahan kondisi lingkungan. Yang kedua, solusi, pemanfaat teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antara lembaga. Konflik antar aktor, penyebab, perbedaan kepentingan, persepsi, dan nilai, serta ketidakseimbangan kekuasaan. Yang keempat, dampak penundangan atau kegagalan implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, dan penurunan kepercayaan publik.
solusi, dialog, dan negosiasi mediasi, dan pembentukan forum konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik kebijakan, kompleksitas, tingkat inovasi, dan tingkat keterlibatan publik, konteks lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kapasitas pelaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, komunikasi dan koordinasi, kualitas komunikasi antar aktor, dan mekanisme koordinasi yang efektif. Implikasi kebijakan, perencanaan yang matang, melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal. Pentingnya kapasitas, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pelaksanaan kebijakan. Mekanisme koordinasi yang efektif, membentuk forum koordinasi dan menetapkan prosedur yang jelas. Evaluasi berkala, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.